Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Devi Rabayu Oktora. Nah, pada video kali ini kita akan belajar analisis laporan keuangan PT Pakodjati Tbk untuk tahun 2018 dan tahun 2019. Nah, sebelum masuk pada analisis laporan keuangan, perlu kita ketahui bahwa PT Pakodjati Tbk ini merupakan perusahaan pengembang real estate di Indonesia, sehingga perusahaan ini bisa dikategorikan perusahaan yang masuk pada sektor H, yaitu properti dan real estate. Nah, perusahaan ini mulai beroperasi secara komersial pada Mei 1986 dan perusahaan ini memiliki IPO date 9 Oktober 1989. Nah, pada perusahaan ini terdapat beberapa divisi dan segmen. Untuk divisi yang pertama itu ada komersial, di mana segmennya terdapat pusat perbelanjaan retail, perkantoran, dan apartemen service. Divisi selanjutnya hospitality dengan segmen hotel, dan divisi residensial dengan segmen pengembangan hunian vertikal dan masuk pada analisis laporan keuangan. Analisis yang pertama itu adalah analisis terkait dengan aktivitas operasi perusahaan. Di sini saya melakukan perhitungan terhadap laba operasi dan laba non operasi perusahaan. Untuk laba operasi perusahaan sendiri dapat dilihat bahwa laba operasi perusahaan mengalami penurunan, namun penurunan ini tidak terlalu signifikan. Sedangkan pada laba non operasi perusahaan di sini mengalami peningkatan terhadap laba operasi perusahaan, terutama disebabkan karena adanya keuntungan atas selisih kurs mata uang asing. Nah, dari situ juga ada untuk pos khusus dan pos luar biasa. Pada perusahaan ini tidak terdapat pos-pos tersebut. Hal ini bisa kita lihat pada laporan laba rugi perusahaan, yang mana pada laporan laba rugi perusahaan itu tidak menyantumkan pos-pos khusus dan pos luar biasa. Pada perusahaan ini juga tidak terdapat operasi yang dihentikan, artinya aset-aset operasi dan juga aset keuangan yang dimiliki perusahaan itu akan dihapuskan atau dihentikan penggunaannya ketika aset-aset tersebut sudah tidak lagi memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan. Nah, perubahan akuntansi yang terjadi pada perusahaan ini berkaitan dengan penyesuaian terhadap dan juga penerapan standar-standar yang lebih relevan untuk tahun berjalan. Di antaranya itu ada PSAK 22, 26 dan sebagainya. Namun hingga laporan keuangan ini, dampak dari diterapkannya atau disesuaikannya standar akuntansi perusahaan belum memberikan dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan perusahaan. Nah, untuk beban tangguhan pada perusahaan ini juga tidak terdapat beban tangguhan seperti beban pajak tangguhan maupun beban-beban tangguhan lainnya. Perusahaan menerapkan imbalan kerja tambahan, terutama pada imbalan pasca kerja sehubungan dengan iuran pensiun. Dan juga analisis yang kedua itu adalah analisis terkait dengan imbal hasil atas modal investasi dan analisis profitabilitas. Nah, yang pertama di sini saya menghitung RNOA perusahaan, di mana sebelum menghitungnya saya harus memisahkan terlebih dahulu terkait aktivitas operasi dan juga aktivitas non operasi perusahaan. Nah, dari perhitungan di situ dihasilkan NOA pada tahun 2019 itu meningkat dari yang awalnya 2018 itu sebesar 20 miliar 895 sekian, itu menjadi 22 miliar 895 sekian. Nah, untuk rata-rata NOA-nya sendiri itu sebesar 21 miliar sekian. Nah, untuk RNOA tahun 2018 itu sebesar 13% dan tahun 2019 adalah sebesar 12%. Artinya di sini terjadi penurunan RNOA, namun penurunan yang terjadi itu tidak signifikan, dan berdasarkan perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan itu sudah mengelola aset operasinya dengan cukup baik dan efisien, sehingga bisa menghasilkan laba operasi yang cukup baik pula. Di sini juga dapat dikatakan bahwa tingkat pengembalian aset operasinya itu juga bisa dikatakan. Selanjutnya adalah perhitungan imbal hasil atas ekuitas saham biasa. Nah, pada perusahaan ini dividen saham preferen perusahaan itu tidak ada, sehingga dividen saham preferen dalam perhitungan ROCE ini adalah 0. Dan berdasarkan hasil perhitungan untuk tahun 2018 itu ROCE yang dihasilkan adalah 17% dan tahun 2019 adalah 19%. Artinya di sini terdapat kenaikan ROCE perusahaan dari yang 17% menjadi 19%, dan dapat dikatakan bahwa imbal hasil atas ekuitas saham biasa perusahaan ini sudah cukup baik. Nah, untuk selanjutnya adalah imbal hasil atas aset operasi neto yang dipengaruhi leverage. Nah, pada perhitungan ini dihasilkan OLEV itu sebesar 0,17, dan dapat dilihat bahwa RNOA tahun 2018 dan 2019 ketika dilakukan perhitungan yang ada kaitannya dengan leverage itu tidak terdapat perubahan dari perhitungan sebelumnya yang menggunakan NOPAT. Artinya di sini leverage keuangan itu tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perubahan NOA perusahaan. Perhitungan selanjutnya adalah berkaitan dengan imbal hasil atas aset operasi neto yang dikaitkan dengan hubungan margin laba dan perputaran aset operasi neto. Nah, berdasarkan perhitungan ini juga dapat dilihat bahwa RNOA 2018 dan 2019 ini juga sama dengan perhitungan-perhitungan RNOA sebelumnya, sehingga dapat dikatakan bahwa dalam kaitannya dengan hubungan margin laba dan perputaran aset operasi neto ini, RNOA yang dihasilkan oleh perusahaan tidak mengalami perubahan. Nah, untuk yang analisis selanjutnya adalah analisis imbal hasil atas ekuitas saham biasa yang dipengaruhi oleh leverage. Pada perhitungan ini, ROCE yang dihasilkan itu juga tetap sama dengan perhitungan-perhitungan ROCE sebelumnya, sehingga juga dapat dikatakan bahwa leverage keuangan tidak mempengaruhi ROCE yang dihasilkan oleh perusahaan terutama tahun 2018 dan 2019. Dan analisis yang selanjutnya itu adalah analisis imbal hasil atas modal yang diinvestasikan. Di sini saya menggunakan rumus ROIC, di mana berdasarkan hasil perhitungannya didapatkan ROIC
ROIC pada tahun 2018 dan 2019 adalah sama sebesar 18%. Artinya kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan modal yang dimiliki untuk menghasilkan laba dan pengembalian bagi investor ini sudah cukup baik, namun tidak mengalami perubahan. Artinya tidak mengalami peningkatan atau penurunan dari tahun 2018 ke tahun 2019, sehingga mungkin di sini perlu dilakukan atau diterapkan strategi-strategi oleh manajemen agar ROIC ini bisa meningkat ke depannya. Analisis selanjutnya adalah analisis terkait arus kas. Jadi pada perusahaan ini dikatakan bahwa metode arus kas yang digunakan oleh perusahaan itu adalah metode langsung. Hal ini bisa kita lihat pada kebijakan penyusunan laporan keuangan perusahaan pada annual report perusahaan. Nah, untuk analisis terkait arus kas sendiri, yang pertama itu saya melakukan perhitungan terhadap laporan arus kas common size, di mana berdasarkan hasil perhitungan analisis laporan arus kas common size, sumber utama kas perusahaan itu berasal dari aktivitas operasi dengan jumlah sebesar 63,9% dari seluruh kas masuk pada laporan arus kas selama tahun 2018 dan tahun 2019. Nah, di mana di sini penerimaan utama itu adalah berasal dari penerimaan pelanggan. Nah, untuk sumber pengeluaran utama kas perusahaan sendiri itu digunakan untuk pembayaran utang bank, di mana jumlah pembayaran utang bank untuk tahun 2018 dan tahun 2019 itu adalah 21% atau setara dengan 1.255 juta sekian. Nah, pada analisis terkait arus kas di sini saya juga melakukan perhitungan terhadap arus kas bebas perusahaan, di mana di situ berdasarkan hasil perhitungan dapat kita lihat bahwa arus kas bebas perusahaan itu adalah sebesar 704.395 sekian, di mana berdasarkan hasil perhitungan itu menunjukkan bahwa jumlah kas yang tersedia pada perusahaan untuk aktivitas bisnis setelah digunakan untuk pendanaan dan juga investasi itu masih cukup baik, sehingga ini bisa digunakan bagi pertumbuhan dan juga fleksibilitas keuangan perusahaan. Nah, setelah itu juga dilakukan perhitungan terhadap rasio kecukupan arus kas, di mana di situ menghasilkan rasio 2,29. Artinya rasio ini tuh lebih dari 1, sehingga menunjukkan bahwa selama 2 tahun arus kas operasi perusahaan cukup untuk menutupi pembayaran dividen dan pengeluaran lain tanpa pendanaan eksternal. Nah, rasio yang selanjutnya itu ada rasio reinvestasi kas, di mana rasio reinvestasi kas pada 2018 itu menghasilkan rasio sebesar 26% dan tahun 2019 adalah 14%. Nah, meskipun rasio di sini itu sudah cukup baik, artinya rasionya itu sudah cukup besar dan sebesar 26 dan 14%, yang menunjukkan bahwa perusahaan itu memiliki kemampuan yang cukup baik untuk menginvestasikan kembali kas operasi untuk mengganti aset dan pertumbuhan operasi. Namun di situ perlu kita lihat bahwa terjadi penurunan rasio reinvestasi kas perusahaan. Artinya tingkat pengembalian kas operasi untuk mengganti aset dan juga pertumbuhan operasi perusahaan ini mengalami penurunan. Selanjutnya adalah pendanaan perusahaan, kesempatan investasi, dan kebijakan dividen. Nah, dari berdasarkan perhitungan dan juga analisis yang sudah dilakukan sebelumnya, di sini dapat saya simpulkan bahwa pendanaan utama perusahaan itu berasal dari aktivitas operasi, yaitu sebesar 63,9%. Nah, pada kesempatan investasinya itu cukup baik, di mana pada rasio reinvestasi kas itu menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan untuk menginvestasikan kembali kas operasi untuk mengganti aset dan pertumbuhan operasi itu juga cukup baik. Namun di situ tadi terjadi penurunan, sehingga di situ perlu diperhatikan juga terkait dengan reinvestasi kas tersebut. Nah, untuk kebijakan dividennya ini juga sudah cukup baik, di mana tadi menghasilkan analisis bahwa arus kas bebas yang dimiliki oleh perusahaan itu sudah cukup untuk menutupi pembayaran dividen dan pengeluaran lain tanpa pendanaan eksternal. Selanjutnya adalah analisis likuiditas serta struktur modal dan solvabilitas perusahaan. Nah, di sini terkait dengan analisis likuiditas, yaitu terutama likuiditas dan modal kerja perusahaan yang dihitung melalui rasio lancar, kemudian ukuran likuiditas dengan rasio berbasis kas. Di sini dapat disimpulkan bahwa kondisi keuangan perusahaan ini sudah cukup liquid. Artinya terdapat ketersediaan kas yang cukup untuk membayar kewajiban saat ini. Dan untuk analisis likuiditas berdasarkan aktivitas operasi, di situ yang dihitung melalui perputaran piutang usaha, kemudian jumlah hari penjualan piutang, dan juga interpretasi ukuran likuiditas piutang. Di situ hasil yang terkait dengan perputaran piutang itu menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam mengelola piutangnya pada tahun 2019 itu mengalami peningkatan dari yang awalnya dalam 1 tahun itu terjadi 0,68 kali perputaran piutang, pada tahun 2019 itu meningkat menjadi 1,32 kali. Nah, untuk jumlah hari rata-rata waktu yang digunakan untuk mengumpulkan atau menagih piutang perusahaan ini pada tahun 2018 dan tahun 2019 ini bisa dikatakan sama, yaitu sebesar 359 hari. Nah,
terkait dengan interpretasi ukuran likuiditas piutang yang mana melibatkan pengisian piutang tak tertagih. Di situ dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan rasio pada tahun 2019. Artinya di situ terjadi peningkatan piutang bruto perusahaan pada tahun 2019, dan berdasarkan hasil tersebut juga perlu dilakukan evaluasi terkait dengan kecukupan pengisian piutang tak tertagih. Ini adalah analisis solvabilitas. Di sini ukuran yang pertama itu adalah komposisi struktur modal dan solvabilitas, di mana di sini yang pertama itu untuk ukuran struktur modal untuk analisis solvabilitas dihitung dengan total utang terhadap total modal, yang mana berdasarkan hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa sebesar 35% struktur modal perusahaan itu adalah utang pada tahun 2019. Artinya pada tahun tersebut perusahaan itu mendanai kegiatan operasionalnya menggunakan utang sebesar 35% dari total ekuitas, dan sedangkan tahun 2018 itu adalah sebesar 44%. Nah, selanjutnya adalah total utang terhadap modal ekuitas. Nah, berdasarkan hasil perhitungan di situ menunjukkan bahwa total utang perusahaan pada tahun 2019 itu adalah sebesar 0,53 kali dari ekuitas pemegang saham biasa. Dengan kata lain, pendanaan kredit perusahaan itu sama dengan 0,53 untuk setiap SP1 pendanaan ekuitas, dan tahun 2 itu adalah utang jangka panjang terhadap modal ekuitas. Nah, berdasarkan perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa pendanaan utang jangka panjang perusahaan itu lebih besar daripada modal ekuitas. Nah, selanjutnya analisis cakupan laba. Nah, berdasarkan perhitungan analisis cakupan laba terutama terkait dengan hubungan laba dan beban tetap perusahaan, itu dapat disimpulkan bahwa perusahaan memiliki rasio hubungan laba dan beban itu bernilai 11,73 pada tahun 2018 dan 14,88 pada tahun 2019. Hal tersebut berarti bahwa perusahaan ini memiliki laba yang cukup baik, artinya labanya itu tersedia untuk melunasi beban tetap perusahaan. Selanjutnya itu adalah analisis terkait hubungan arus kas dengan beban tetap. Nah, di sini dilakukan perhitungan rasio arus kas terhadap beban tetap, yang mana rasio menunjukkan angka sebesar 1,01, yang artinya perusahaan memiliki arus kas yang dapat menutupi kewajiban berupa pelunasan beban tetap perusahaan. Nah, di sini tidak dilakukan perhitungan atas cakupan laba atas dividen saham preferen. Hal tersebut dikarenakan memang pada perusahaan ini tidak memiliki saham preferen. Nah, yang selanjutnya adalah perhitungan yang dapat memprediksi kesulitan keuangan perusahaan. Di sini saya melakukan perhitungan Altman Z-score, yang mana pada perhitungan ini menunjukkan bahwa hasilnya itu adalah 3,58. Artinya di sini PT Pakuan Jati Tbk ini menunjukkan probabilitas kebangkrutan yang rendah. Yang telah dilakukan secara keseluruhan, mulai dari perhitungan laba operasi perusahaan hingga perhitungan analisis Altman Z-score atau kesulitan keuangan perusahaan, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan kondisi keuangan perusahaan sudah cukup baik dan juga stabil di tahun 2018 dan tahun 2019. Selain itu, pengelolaan kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan ini juga bisa dikatakan cukup baik. Hal ini bisa kita lihat bahwa terkait dengan kebijakan perusahaan, misalnya itu terkait dengan kebijakan piutang, terus kemudian kebijakan-kebijakan lainnya itu bisa dikatakan juga stabil, dan kebijakan-kebijakan diambil itu tidak memberikan resiko yang besar bagi perusahaan. Berdasarkan perhitungan Altman Z-score juga disimpulkan bahwa berdasarkan perhitungan kesulitan keuangan tersebut menunjukkan probabilitas kebangkrutan perusahaan itu rendah, sehingga ketika investor ingin investasi pada perusahaan ini, saya rasa tidak masalah, dan bisa dikatakan terutama untuk investor-investor yang tidak terlalu menyukai resiko bisa berinvestasi pada perusahaan ini, karena bisa dilihat bahwa kondisi keuangan perusahaan itu cukup stabil dan tidak memiliki resiko yang tinggi. Mungkin itu tadi video mengenai analisis laporan keuangan perusahaan Pakuan Jati Tbk tahun 2018 dan 2019. Saya mohon maaf apabila dalam video ini masih terdapat banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.